Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang apa itu asesmen nasional, sebuah paradigma baru pemetaan mutu pendidikan. Bersama saya, Umar Dhani Prasetyo. Kebetulan saya menjabat tim teknis TTK UPKD Kabupaten Bantul. Kenapa sih diadakan asesmen nasional? Itu merujuk pada hasil PISA tahun-tahun sebelumnya. Apa itu PISA? PISA merupakan sebuah program internasional, yaitu Program for International Student Assessment, adalah studi internasional tentang prestasi literasi membaca, matematika, dan sains untuk siswa sekolah dengan usia 15 tahun. Pada tahun 2018, dari 77 peserta, literasi membaca negara Indonesia menempati peringkat ke-72. Sedang untuk matematika pada tahun 2018 menempati peringkat ke-72 juga. Sedang untuk sains menempati peringkat ke-70 dari 78 peserta. Nah, ini yang mendasari apa sih perlu diadakan asesmen nasional. Juga kesenjangan dalam efektivitas mengajar dan cara mengajar guru. Bisa dilihat di grafik ini, guru SD, SMP, SMA, SMK setelah dilakukan scoring kompetensi guru melalui UKG, rata-ratanya adalah 57 dari 100, dari nilai 100. Sebaran hasil aksi juga masih terjadi banyak ketimpangan atau distribusi kualitas yang belum merata di seluruh Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah mengadakan asesmen nasional. Apa itu asesmen nasional? Nah, di slide ini kita jelaskan apa itu asesmen nasional. Asesmen nasional adalah program penilaian terhadap mutu setiap sekolah, madrasah, dan program kesetaraan pada jenjang dasar dan menengah. Jadi, mutu pendidikan ini dinilai berdasarkan hasil belajar murid yang mendasar berupa literasi, numerasi, dan karakter. Jadi ini tidak mengukur siswanya, tapi nanti yang ketika asesmen ini dilakukan, yang menjadi tolak ukur adalah sekolah dan gurunya. Informasi yang diperoleh itu nanti akan berdasarkan 3 instrumen utama, yaitu 1. Asesmen kompetensi minimum atau AKM, berikutnya adalah survei karakter, yang ketiga adalah survei lingkungan belajar, yang nanti akan kita jelaskan di slide-slide berikutnya. Tujuan asesmen nasional adalah untuk menunjukkan apa yang seharusnya menjadi tujuan utama sekolah. Jadi bukan untuk mengukur siswanya. Selain itu, juga mendorong sekolah dan dinas pendidikan untuk memfokuskan sumber daya pada perbaikan mutu pembelajaran. Jadi bukan mutu siswanya. Jadi dari asesmen kita mendapatkan informasi, terus ada perbaikan kualitas dan hasil belajar murid. Ini tujuan asesmen nasional. Sekali lagi, bukan untuk mengukur siswanya. Nah, yang penting, siapakah peserta asesmen nasional? Peserta asesmen nasional diikuti oleh sebagian, bukan seluruhnya, sebagian kelas 5, kelas 5, kelas 7, kelas 8, dan kelas 11. Kelas 5 SD, kelas 8 SMP, dan kelas 11 SMA, SMK. Yang dipilih acak. Jadi, karena sebagian
itu nanti dia dipilih acak. Yang menentukan siapa? Pemerintah. Jadi bukan sekolah yang menentukan. Selain itu, juga asesmen nasional akan mengukur atau juga diikuti oleh guru dan kepala sekolah. Namun, yang diujikan berbeda. Untuk guru dan kepala sekolah hanya survei lingkungan, tidak mengikuti AKM dan tidak mengikuti survei karakter. Jadi informasi dari peserta didik, guru dan kepala sekolah diharapkan dapat memberikan informasi yang lengkap terhadap kualitas proses dan hasil belajar di setiap satuan pendidikan. Jadi bukan siswanya ya. Mengapa hanya diikuti oleh sebagian? Asesmen nasional ini tidak digunakan untuk menentukan kelulusan. Jadi kita hanya asesmen nasional ini hanya mengambil sampel. Untuk kelulusan menjadi kewenangan pendidik dan sekolah. Jadi tidak lagi melalui ujian nasional. Pertanyaannya berikutnya adalah mengapa yang menjadi sampel adalah murid kelas 5, 8, dan 11. Karena pada siswa kelas 5, kelas 8, dan kelas 11 apabila dilakukan asesmen, ketika dia atau sekolah mendapatkan rapot mutu hasil asesmen ini, siswa tersebut masih menjadi murid di sekolah tersebut. Sehingga ketika sekolah melakukan perbaikan dalam proses pembelajaran, siswa tersebut masih berada di sekolah itu. Sehingga dia bisa menikmati perubahan yang terjadi atau perubahan dari hasil asesmen nasional itu. Instrumen apa saja yang ada di asesmen nasional? Tadi sudah dibahas di slide yang sebelumnya. Jadi ada asesmen kompetensi minimum yang di dalamnya diukur adalah literasi membaca dan literasi matematika siswa. Berikutnya adalah survei karakter. Nah, ini mengukur sikap, nilai, keyakinan, dan kebiasaan. Jadi kebiasaan siswa, habit. Masuk di dalamnya adalah nilai-nilai Pancasila. Yang berikutnya yang ketiga adalah survei lingkungan belajar yang mengukur kualitas berbagai aspek input dan proses belajar mengajar. Ini diikuti juga oleh guru dan kepala sekolah. Kenapa ada kata-kata minimum di dalam AKM? Konten yang diukur adalah literasi membaca dan numerasi yang bersifat esensial atau yang penting-penting saja, serta berkelanjutan di lintas kelas maupun jenjang. Di setiap mata pelajaran juga ada. Jadi tidak semua konten di dalam kurikulum itu diajarkan atau diujikan, sehingga di situ mengapa dikatakan minimum. Apa kaitannya asesmen nasional dengan kurikulum? Target asesmen yang sekedar mengukur penguasaan murid akan konten atau materi kurikulum menjadi tidak relevan. Jadi ujian nasional itu sudah tidak relevan karena di era informasi saat ini pengetahuan faktual semakin mudah diperoleh dan diakses oleh hampir setiap orang. Asesmen nasional berfokus mengukur pada kemampuan murid untuk menggunakan dan mengevaluasi pengetahuan yang diperoleh dari beragam materi kurikulum untuk merumuskan serta menyelesaikan masalah. Jadi asesmen nasional menggeser fokus dari luasan pengetahuan menuju kedalaman kompetensi dari kurikulum. Apakah asesmen nasional menentukan kelulusan peserta didik? Tidak. Jadi asesmen nasional tidak menentukan kelulusan. Kelulusan tetap hak dari satuan pendidikan dan gurunya. Nah, perbedaan AKM dengan UN, ujian nasional.
Perbedaan yang pertama adalah jenjangnya. Dulu UN adalah untuk SMP dan SMP atau MTS, SMA dan SMK. Sedangkan AKM dari SD sampai SMA SMK. Level muridnya ujian nasional itu tingkat akhir kelas 6 atau kelas 9 atau kelas 12. Sekarang dengan adanya AKM ini atau asesmen nasional ini hanya kelas 5, kelas 8 dan kelas 11. Ujian nasional itu untuk seluruh peserta didik, sedangkan AKM hanya sensus. Jadi sampel saja yang dipakai. Tingkat jenis tesnya ujian nasional itu high stake, sedangkan AKM adalah low stake. Model soalnya di ujian nasional rata-rata pilihan ganda, namun ada isian singkat ketika sudah masuk SMA. Nah, sedangkan untuk ujian asesmen nasional bentuknya adalah pilihan ganda kompleks, menjodohkan, isian singkat, bahkan ada uraian di dalamnya. Periode tesnya ujian nasional 4 hari, AKM hanya 2 hari. Mode pelaksanaannya UN semi online jika menggunakan CBT, Computer Based Test, atau UNBK. Sedangkan AKM atau asesmen nasional dia full online. Metode penilaiannya ujian nasional CBT, sedangkan asesmen nasional itu computerized multi-stage adaptive testing. Spesifikasi minimal ujian nasional memerlukan server, komputer klien, dan bandwidth. Sedangkan untuk asesmen nasional tidak perlu server, cukup komputer klien yang terkoneksi dengan internet. Untuk bandwidth internet kurang lebih minimal adalah 20 Mbps untuk 50 peserta. Selanjutnya, apa perbedaan AKM dan survei karakter? AKM mengukur hasil kognitif, mengukur literasi membaca dan literasi matematika atau numerasi. Sedangkan survei karakter mengukur hasil belajar emosional. Di dalam survei karakter ada tentang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, ada kebinekaan, gotong royong, bernalar kritis, mandiri, dan kreatif. Apakah instrumen survei lingkungan guru dan murid sama? Jelas berbeda. Jadi nanti akan perbedaan yang diukur atau mungkin kurang lebih soalnya akan berbeda. Mengapa yang diukur adalah literasi dan numerasi? Karena literasi membaca dan literasi matematika adalah kemampuan yang mendasar yang diperlukan oleh setiap peserta didik. Jadi, melalui AKM literasi dikembangkan tidak hanya melalui pelajaran bahasa saja, tapi juga pelajaran agama, IPS, IPA, dan pelajaran lainnya. Jadi tidak hanya berarti ini untuk matematika saja, berarti ini untuk bahasa saja, AKM. Tidak, tapi lintas mata pelajaran. Nah, ini ada apakah komponen dari literasi membaca dan numerasi yang diukur di AKM. Nah, literasi membaca, konten soalnya adalah teks, informasi, dan sastra, sedangkan di numerasi ada aljabar, bilangan, geometri, pengukuran, data, dan ketidakpastian. Yang diukur di proses kognitif adalah di literasi membaca adalah menemukan, menginterpretasi, dan integrasi, evaluasi, dan refleksi informasi. Sedangkan di numerasi adalah pemahaman, penerapan, dan penalaran. Konteksnya dalam literasi membaca adalah personal, sosial, budaya, dan saintifik, sedangkan di numerasi adalah
personal, sosial, budaya, dan saintifik juga. Nah, bentuk soalnya ini sudah kita sampaikan. Ada yang pertama adalah pilihan ganda, sama seperti ujian-ujian seperti biasanya. Nah, ini ada pilihan ganda kompleks. Apa itu? Nah, ini siswa bisa memilih lebih dari satu jawaban. Checklist gitu. Tidak harus satu jawabannya, bisa bermain lebih dari satu. Menjodohkan, ini mungkin perlu adanya klik and drag. Klik and drag. Klik geser. Itu menjodohkan. Isian singkat. Jadi siswa menggunakan kata-kata untuk menjawab. Dan terakhir adalah uraian. Mungkin dia lebih panjang soalnya, jadi siswa diharapkan bisa menuliskan lebih panjang. Nah, ini ada contoh-contohnya, soalnya bisa dibuka di sini. Apakah ada kisi-kisinya? Tidak. Jadi tidak perlu kisi-kisi. Jadi tidak ada kisi-kisi untuk AKM. Oke. Pemetaan mutu pendidikan hasil asesmen nasional 2021 tidak digunakan untuk menilai prestasi murid ataupun kinerja guru dan sekolah. Jadi jangan khawatir untuk Bapak Ibu guru, nanti ketika ada AKM prestasinya murid atau hasilnya AKM itu tidak bagus, nanti akan berefek pada kinerjanya yang buruk. Tidak. Diberikan laporan asesmen sebagai alat untuk melakukan evaluasi diri dan perbaikan pembelajaran. Murid, orang tua, dan guru tidak perlu cemas dan tidak perlu melakukan persiapan khusus. Misalkan ada bimbel atau mengadakan les tambahan, tidak perlu. Nah, ini dia instrumen asesmen nasional yang dihasilkan. Jadi gini, jadi respondennya murid, dia mengerjakan 1, 2, 3 AKM literasi dan numerasi, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Sedangkan guru dan kepala sekolah hanya mengerjakan survei lingkungan belajar. Informasi yang dihasilkan seperti ini. Nah, ada perbedaannya. Ini ujian komputer berbasis komputer, paperless, full online, berbasis sampling, dan di sini yang penting adalah multi-stage adaptive test. Sarana prasarana yang harus dipersiapkan oleh sekolah adalah setiap komputer harus terkoneksi internet, tidak perlu server lokal, dan yang jelas berbeda dengan ujian nasional berbasis komputer yang harus sinkron dan sebagainya. Tidak, karena kita harus online, soalnya ada di pusat. Spesifikasi minimum seperti itu dilakukan secara terpusat atau mandiri. Dibutuhkan kamera webcam. Nah, bila nanti dilakukan secara mandiri dari rumah, jika tidak ada di sekolah, maka tidak perlu dibutuhkan webcam. Mekanisme sampling serta asesmen nasional. Jadi semua peserta diambil dari Dapodik maupun EMIS. Ini operator Dapodik jelas sudah paham ini, dan operator EMIS. Kesalahan, misalkan ada perubahan data, nama, dan sebagainya, itu diedit melalui Dapodik atau EMIS. Nanti sampling pesertanya akan dilakukan oleh sistem, jadi bukan oleh sekolah. Sekolah tidak boleh mengganti siswa. Misalkan siswa sudah ditunjuk oleh sistem A, B, C, D, kemudian sekolah mengganti siswa-siswa tersebut, tidak diperbolehkan. Sampling data, nah samplingnya siapa yang dipilih siapa sih? Jadi berdasarkan satu usia. Jelas usianya dibutuhkan adalah siswa 15 tahun. Jurusan prodi untuk SD SMP tidak ada.
Berikutnya adalah tingkat ekonomi orang tua. Jadi seleksinya adalah mungkin orang tuanya dengan tingkat ekonomi yang lebih mapan, dia akan dipilih. Dan nanti juga sampelnya ada siswa yang orang tuanya dengan gajinya sekian dan atas, tengah, bawah, itu mungkin akan dipilih, termasuk jenjang pendidikan. Jadi orang tua dengan pendidikan tinggi dengan orang tua dengan pendidikan rendah mungkin akan diambil salah satu. Nanti yang memilih adalah sistem, kita belum tahu seperti apa teknisnya. Nah, apa itu multi-stage adaptive test? Berbeda dengan ujian nasional. Ujian nasional semua siswa mendapatkan satu atau soal yang sama. Tapi dengan multi-stage adaptive test ini, asesmen nasional membagi menjadi 3 stage, membagi beberapa stage. Jadi siswa mengerjakan soal yang sama di stage pertama. Begitu dia lolos, dia akan menuju ke stage berikutnya dengan soal yang mungkin. Ya, jika di stage 1 ini lolos, maka dia menuju ke stage kedua dengan level yang lebih sulit. Namun jika di sini saja dia tidak lolos, maka dia levelnya akan diturunkan dan seterusnya. Jadi setiap peserta didik tidak mendapatkan tingkat kesulitan soal yang sama. Jadi nanti kalau misalkan di sekolah dipilih siswa yang dengan kemampuan yang rendah, sekolah jangan khawatir nanti hasilnya jelek. Tidak, karena di sini soalnya ada levelnya. Oke. Penyelesaian masalah teknis ketika nanti sekolah terjadi kendala, ada tim proktor dan teknisi di sekolah diselesaikan. Jika tidak selesai, maka menuju ke tim teknis kabupaten kota. Jika tim teknis kabupaten kota tidak bisa menyelesaikan, masuk atau akan diselesaikan oleh tim teknis provinsi. Tata kelola satuan pendidikan. Apakah asesmen nasional yang dilakukan di asesmen nasional itu sama dengan UNBK? Tidak, meskipun sebagian besar tahapannya sama, tapi tidak semuanya sama. Apakah saat UNBK ada sekolah yang bergabung dengan sekolah lain, apakah asesmen nasional juga dapat menerapkan hal yang sama? Bisa. Jadi sekolah yang tidak memiliki peralatan bisa menumpang di sekolah yang lain. Apakah persiapan untuk mengikuti asesmen nasional sama dengan UN? Seperti adanya proktor, teknisi, dan sebagainya? Ya, sama. Jadi itu mengadopsi saja. Adopsi. Oke. Pelaksanaannya adalah berbasis komputer dan daring atau online. Asesmen nasional dilaksanakan menggunakan komputer dan secara daring. Murid mengerjakan pada sesi dengan jadwal yang ditentukan dan diawasi. Guru dan kepala satuan pendidikan mengerjakan survei secara mandiri dengan periode waktu yang cukup panjang. Terus koordinasi yang diperlukan. Satu, harus disiapkan peralatan. Terus pemetaan sekolah skala spasial, penyiapan teknisi, terutama untuk jenjang SD yang mungkin peralatannya juga belum banyak yang memiliki dan teknisinya atau sumber daya manusianya belum banyak. Jadwalnya kurang lebih seperti ini. Untuk ini jika belum terjadi perubahan, desain awalnya adalah seperti ini. Ya, tesnya untuk alokasi waktu SD itu 75 menit, sedangkan survei karakternya 20 menit.
Sedangkan untuk SMP, tes literasinya adalah 90 menit, tesnya 90 menit, survei karakternya 30 menit. Ini kurang lebih jika terjadi pembagian sesi. Jadi misalkan komputernya kurang jadi terbagi sesi, maka yang bisa di skenario yang bisa dilakukan adalah seperti ini. Oke, timelinenya seperti ini. Jadi HKM ini sudah, atau ujian asesmen nasional ini sudah mulai dicoba dilaksanakan dari semenjak April, November. Jadi sampai nanti pada pelaksanaannya mulai Februari jika tidak ada perubahan. Tata kelolanya kurang lebih seperti ini. Sosialisasi, ada pelaksanaan, monef, dan perbaikan. Jadi sosialisasinya bentuknya seperti ini. Pelaksanaannya nanti pada hari H, monefnya pada saat pelaksanaan, dan perbaikan dari hasil asesmen nasional tadi. Tindak lanjut, nah, apa yang harus dilakukan oleh sekolah? Yang pertama adalah sekolah diharapkan menjadikan asesmen nasional ini sebagai alat refleksi untuk memperbaiki kualitas pembelajaran dan iklim satuan pendidikan. Jadi nanti mohon kepada sekolah untuk tidak, misalkan mendapatkan hasil yang kurang bagus, tidak menyalahkan murid. Namun di sisi lain orang tua juga harus, ini saya garis bawah, orang tua juga harus mempersiapkan siswa putra putrinya untuk menghadapi AKM. Diberikan pengertian mereka untuk mengerjakan dengan sungguh-sungguh. Jangan karena AKM ini tidak untuk kelulusan jadi mengerjakannya salah-salah. Tidak, kerjakan dengan sungguh-sungguh. Apakah hasil asesmen nasional itu nanti merupakan gambaran global satu sekolah? Ya. Apa tindak lanjut dari sekolah? Ya mungkin ketika AKM itu sudah selesai dan ada hasilnya yang dirasa perlu perbaikan, silakan sekolah melakukan perbaikan proses belajar mengajarnya. Oke, jadi itu saja yang bisa saya sampaikan. Jadi siapkan sekolah untuk menghadapi asesmen nasional. Siapkan peserta didik bagi Bapak Ibu di rumah untuk menghadapi asesmen nasional, terutama kelas 8. Siapapun semua, walaupun nanti ini sampel, setiap Bapak Ibu guru, setiap orang tua wajib mempersiapkan si putra putrinya. Jangan hanya kepada orang tua yang putra putrinya sudah ditunjuk baru dipersiapkan. Tidak seperti itu. Semua orang tua harus mempersiapkan apabila tiba-tiba putra putrinya ditunjuk sebagai peserta asesmen nasional. Jadi itu saja yang mungkin bisa saya sampaikan. Apabila ada salah dalam saya menyampaikan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.